Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah masalah konflik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, berdasarnya kan suatu permasalahan dan solusi keorganisasian itu pasti ada ya di dalam suatu sekolah. Karena yang kita tahu bahwa organisasi itu kan pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah ya kan, di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin kan, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode lingkungan gitu, sarana prasarana data dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Karena yang dimaksud dalam organisasi ini adalah bagaimana kita tujuannya, kekompakan kita gitu kan. Nah, contohnya masalah organisasi dalam OSIS gitu. Karena kita tahu bahwa fungsi OSIS itu kan sebagai salah satu jalur dan pembinaan gitu, kesiswaan. Fungsi OSIS itu ya sebagai wadah, sebagai motivator, sebagai preventif kan. Rasa percaya diri, meningkatkan rasa kebersamaan gitu, memiliki banyak pengalaman gitu, cepat menemukan problem dalam menghadapi permasalahan gitu. Karena dampak negatif dari semua masalah itu ya kita sulit mungkin membagi waktu antara belajar dan organisasi gitu kan, jarang mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Karena konflik itu kan kita tahu bahwa akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan kan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu keduanya saling terganggu gitu. Karena masalah di dalam OSIS itu bisa jadi adanya misunderstanding antara anggota gitu kan, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi, misalnya ketidaksamaan keinginan kan antara bendahara dan ketua ya kan, faktor yang bersifat personal, misal individu harus membuat keputusan misalnya yang menyangkut dirinya dan organisasi, ataupun faktor lingkungan, misalnya tak adanya dukungan dari lingkungan atau pihak gitu. Karena masalah-masalah tersebut gitu, perbedaan pendapat kan ya, kumpul nggak lengkap, misalnya banyak pengurus yang keluar, banyak manajemen yang kurang baik gitu, prestasi menurun gitu, karena suatu proses penghilangan perbedaan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil yang diperoleh gitu dari hasil yang diinginkan. Dan solusinya adalah kita harus bersikap proaktif. Setiap anggota tim harus turut aktif dalam menyelesaikan konflik secara secara bagus gitu. Karena ketika sehingga lebih mudah gitu kan dalam penyelesaian konflik yang timbul, keterbukaan setiap anggota gitu harus terbuka supaya konflik tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik gitu dalam menangani konflik di dalam lembaga OSIS tersebut gitu. Ya kita harus meminimalisir gitu kan masalah atau konflik dengan cara melakukan sistem perorganisasian dengan baik. Yang pertama misalnya contoh memperincikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena organisasi itu kan dibentuk berdasarkan satu tujuan kan, membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seorang atau oleh orang tersebut. Nah, lanjutnya kita bisa mengkombinasikan gitu pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien gitu setelah dibagi pekerjaan. Ya misalnya kasusnya juga tadi sudah disebutkan gitu. Jadi intinya dalam penyelesaian tersebut kita harus bisa menghindari atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut, cobalah gitu menggunakan cara yang sharing kan, sharing dan meminta keduanya misalnya dalam satu masalah OSIS tersebut, ya kita harus bisa terbuka menceritakan masalah mereka. Namun jika mereka tidak tahu
menceritakan masalahnya karena dianggap sebagai sesuatu yang sangat pribadi gitu kan, atau tidak mau urusannya dicampuri gitu, cobalah gini, kita tegur dan beri saran agar mereka segera menyelesaikan masalah itu dan sebisa mungkin bersikap profesional agar tidak membawa masalah tersebut ke dalam organisasi gitu. Karena pada intinya gitu kan, konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan gitu. Sebaliknya, apabila konflik itu tidak ditangani dan dapat merugikan misalnya kepentingan organisasi gitu, maka hancurlah sudah gitu organisasi tersebut. Karena intinya kita harus terus menghargai setiap pendapat yang disampaikan atau yang diutarakan gitu, selalu berpikir positif. Setiap ada masukan pendapat, kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang timbul kan sampai tuntas gitu. Menghindari konflik dengan berkomunikasi baik sesama anggota, memanfaatkan setiap ide atau pendapat yang masuk gitu, keterbukaan pada setiap anggota. Nah, itu yang harus kita tekankan. Makanya dalam suatu organisasi, entah itu masalah apapun gitu, kita harus selalu kompak, kita harus bisa menanganinya dengan baik gitu. Karena Allah juga memberikan yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Sebab jika semua keinginan manusia pasti terpenuhi di dalam suatu organisasi tersebut, maka manusia akan sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Meskipun terkadang misalnya kenyataannya tak sesuai harapan gitu. Intinya jangan jadikan itu alasan untuk mengkerdilkan pribadi kita, melainkan jadikan itu hanya memperbaiki kualitas diri kita gitu. Intinya semuanya kita kembali kepada diri kita bisa memanajemen dengan baik semua organisasi tersebut, kita bisa sharing, kita bisa rangkul dengan baik agar kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah yang ada. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.